Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi ya dengan saya masih di Heni Saja Official. Kali ini saya akan menemani kalian belajar akidah akhlak kelas 7 bab 7, yaitu di semester genap yang judulnya adalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan mengenal makhluk gaib selain malaikat. Bagaimanakah penjelasannya? Simak terus dan tentunya jangan di skip. Sebelum kita mulai belajar, silahkan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan beberapa poin penting yang akan kita pelajari. Pertama, tentang pengertian malaikat. Kedua, sifat-sifat malaikat. Yang ketiga, nama dan tugas malaikat. Kemudian berikutnya adalah perilaku iman kepada malaikat Allah. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada malaikat dan dalil tentang beriman kepada malaikat. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan tempat turunnya wahyu pertama kali, yaitu Al-Quran Surat Al-Alaq. Proses turunnya wahyu pertama kali melalui peristiwa luar biasa yang sulit untuk ditangkap oleh panca indera manusia kecuali makhluk ciptaan Allah tertentu. Masih ingatkah kalian siapakah yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, betul sekali. Malaikat Jibril lah yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Iman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Dengan iman kepada malaikat berarti bahwa seorang muslim yakin bahwa Allah menciptakan malaikat dengan tugas-tugasnya. Tugas malaikat sangat banyak, mulai dari menurunkan wahyu hingga mencabut nyawa. Setiap muslim harus mengimani dan mengetahui tugas-tugas malaikat tersebut. Mari kita pelajari dalam bab berikut ini, yaitu tentang iman kepada malaikat dan mengenal makhluk gaib selain malaikat. Untuk membuka cakrawala kalian tentang malaikat dan makhluk gaib selain malaikat seperti jin, iblis, dan setan, mari simak materi berikut ini. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, kata al-malaikah atau malaikat merupakan jamak yang berasal dari kata mufrad malakun yang berarti kekuatan dalam mengemban misi dan tugasnya. Para malaikat juga disebut dengan ar-rusul yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sebagai makhluk rohani yang bersifat gaib, mereka diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Karena sifatnya gaib, maka malaikat tidak dapat dilihat, didengar, atau diraba. Mereka hidup di suatu alam yang berbeda dengan alam yang kita saksikan ini. Tidak ada yang mengetahui tentang perihal keberadaan dan keadaan mereka yang sesungguhnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat disucikan Allah dari nafsu hawaniyah, terhindar sama sekali dari keinginan-keinginan hawa nafsu, dan jauh dari segala perbuatan dosa. Adapun inti beriman kepada malaikat ialah mempercayai keberadaannya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala, serta meyakini jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepadanya. Berikut ini adalah sifat-sifat malaikat. Di antaranya yaitu 1. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua, malaikat diciptakan dengan memiliki sayap.
Yang ketiga, malaikat senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malaikat tidak memiliki rasa angkuh dan letih serta senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, malaikat selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah nama dan tugas malaikat. Malaikat merupakan makhluk gaib sehingga tidak ada satupun yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah diutus untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Di antara para malaikat dan tugasnya ada 10 malaikat yang wajib kita yakini. Ke-10 malaikat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang pasti sangat tidak asing dan kita semua tahu, itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan kepala atau pemimpin dari seluruh malaikat. Dalam Al-Quran banyak nama yang diberikan kepada malaikat Jibril seperti Ruhul Amin, yang berarti roh yang diberikan kepercayaan, Ruhul Kudus yang artinya roh suci, dan sebagainya. Berikutnya ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagikan rizki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Malaikat Mikail pula yang bertanggung jawab untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, membagi pendapatan manusia, dan sebagainya. Tugas malaikat Mikail yang pernah dilakukan bersama malaikat Jibril diantaranya yaitu: pertama, ketika malaikat Jibril menjalankan tugas untuk membelah dada Rasulullah SAW untuk dicuci hatinya, kemudian diisi dengan iman, Islam, dan sifat hilim, malaikat Mikail mengambil air Al-Kautsar atau air Zam-Zam yang digunakan untuk pencuci hati Rasulullah SAW. Malaikat Mikail bersama malaikat Jibril mendampingi Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Berikutnya yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Tiupan malaikat Israfil merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama mengakibatkan rusaknya alam dunia dengan segala isinya, termasuk matinya semua makhluk yang hidup. Tiupan sangkakala yang kedua membangkitkan semua umat manusia dari alam kubur dan dikumpulkannya di padang mahsyar untuk dihisab. Berikutnya ada malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang bernyawa. 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil adalah Israel. Malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dapat menjangkau dengan mudah dari barat hingga timur, bagaikan seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Itulah malaikat Israel. Yang kelima ada malaikat mungkar. Malaikat mungkar bertugas memeriksa dan menanyai amal manusia di dalam kubur. Manusia yang telah mati harus mempertanggungjawabkan perbuatannya semasa hidup di dunia. Dan yang keenam, malaikat nakir. Bersama malaikat mungkar, malaikat nakir bertugas memeriksa dan menanyai amal manusia di alam kubur. Malaikat mungkar dan nakir akan menanyakan tentang cara menjalani hidup di dunia, baik kepada orang mukmin maupun orang yang ingkar. Akan tetapi ada 3 golongan yang tidak melewati pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, yaitu para nabi, anak kecil, dan orang yang gugur sebagai syahid. Yang berikutnya ada malaikat raqib. Malaikat raqib merupakan malaikat yang bertugas mengawasi amal manusia di dunia ini. Malaikat raqib menuliskan setiap amal baik manusia untuk ditunjukkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Catatan amal tersebut disusun dalam sebuah kitab yang disebut Iliyin. Yang berikutnya malaikat atid.
dalam melaksanakan tugas berpasangan dengan malaikat raqib. Jika malaikat raqib bertugas mencatat amal baik kita, jika malaikat atid bertugas sebaliknya, malaikat atid bertugas mencatat amal buruk kita. Tidak ada satupun amal buruk kita yang terlewatkan. Amal buruk tersebut dicatat oleh malaikat atid dalam sebuah kitab yang disebut Sijjin. Dan berikutnya ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan yaitu malaikat yang menjaga dan memelihara surga, yang merupakan tempat bagi manusia yang menerima ganjaran pahala sebagai balasan perbuatan baiknya selama hidup di dunia ini. Nama Ridwan berasal dari bahasa Arab ridho, yang berarti rela. Hal ini menunjukkan kerelaan dan senyum sambutan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang saleh yang masuk surga. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu ada malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah. Malaikat Malik adalah nama untuk malaikat yang bertugas menjaga neraka. Nama Malik berarti menguasai. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang kufur dan beramal jahat. Mereka semuanya dimasukkan ke dalam neraka dan harus tunduk dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mereka kufuri selama hidup mereka di dunia. Berikutnya ada perilaku iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu berhati-hati dengan mempertimbangkan suara hati yang baik, karena ada malaikat yang selalu mengawasi manusia dengan wahyu dan ilmu. Berikutnya, selalu optimis dalam mencari penghidupan karena yakin ada malaikat Mikail yang membagi rezeki manusia. Selanjutnya yang ketiga, hidup di dunia tidak semena-mena karena yakin kehidupan di dunia akan berakhir ketika malaikat Israfil melaksanakan tugasnya. Dan yang keempat, berusaha untuk memperbanyak perbuatan baik sebelum malaikat Israel melaksanakan tugasnya untuk mencabut nyawa. Yang kelima, selalu berhati-hati dalam berbuat karena ada malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat amal baik dan buruk. Yang keenam, berusaha berbuat baik untuk persiapan setelah mati karena yakin ada malaikat mungkar dan nakir yang menanyai di dalam kubur. Dan yang kedelapan, memperbanyak amal saleh agar menjadi ahli surga yang dijaga oleh malaikat Ridwan. Hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dilaksanakan dengan benar, akan mendapatkan hikmah sebagai berikut. Pertama, mengetahui keagungan, kekuatan, serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqomah dalam menaati aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, senantiasa bersabar dalam segala hal, baik dalam duka maupun suka. Keempat, bersyukur kepada Allah atas perlindungannya. Yang kelima, selalu waspada dan berhati-hati dalam menjalankan kehidupan di dunia. Tadi ada yang tertinggal ya, yaitu dalil tentang malaikat, jin, iblis, dan setan. Dalilnya tentang adanya malaikat ada dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, yang artinya maka bersujudlah para malaikat itu semua bersama-sama. Dan surat At-Tahrim ayat 6. Sekian dulu pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan tentang jin, iblis, dan setan akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Semoga
apa yang saya sampaikan mudah difahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.